Bismillah, hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Pembahasan kali ini yaitu kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad memiliki garis keturunan orang-orang yang mulia yang sampai kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kakek buyutnya senantiasa menjaga tempat mulia yaitu Ka'bah. Beliau lahir dari rahim seorang ibu yang bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah, yaitu pada tahun 571 Masehi atau bertepatan pada tahun gajah, yaitu peristiwa Raja Abraham mau menghancurkan Ka'bah tetapi digagalkan oleh burung ababil atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang keteladanan, maka keteladanan yang ada pada diri Rasulullah sudah komplit. Semenjak kecil usia 6 tahun beliau sudah yatim piatu. Pada saat itu beliau sudah memiliki sikap percaya diri yang luar biasa dan sikap kemandirian yang luar biasa, dengan bukti beliau sudah mengembala kambing dari orang-orang kaya di kota Mekah. Kemudian pada saat remaja beliau karena kejujurannya, sikap amanahnya dapat dipercayanya, beliau mendapatkan titipan dari barang dagangan saudagar kaya yaitu Khadijah binti Khuwailid. Kemudian barang dagangannya habis dengan cepat, laku dengan cepat, sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Pada usia 30 tahun beliau juga dipercaya para penduduk Quraisy kota Mekah, yaitu ketika memperbaiki Ka'bah beliau yang membawa Hajar Aswad mengembalikan pada tempat yang semula. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki kasih sayang kepada putranya, putrinya, kepada keluarganya, orang tua dan pada masyarakatnya, yaitu dengan bukti ketika itu penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan, bahkan membunuhnya, tapi Rasulullah Muhammad SAW menggendong putrinya yang bernama Fatimah pada saat balita, yaitu saat tawaf di sekeliling Ka'bah. Begitu juga beliau sangat sayang kepada cucunya yaitu Hasan Husain. Beliau bersabda, barang siapa tidak mau berbelas kasih maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian beliau juga bersabda bahwasanya mengerjakan sholat tepat waktu, kemudian berbakti kepada orang tua, kemudian juga jihad fi sabilillah merupakan amal yang terbaik yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian beliau juga sangat peduli terhadap lingkungan. Nabi Muhammad sangat hemat menggunakan air wudhu. Kemudian Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya untuk tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Nabi Muhammad SAW adalah pembawa kasih sayang bagi alam semesta, rahmat bagi alam semesta, yaitu beliau berdakwah mengajak umatnya, mengajak masyarakatnya agar senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuhankan Allah Subhanahu wa taala yang satu, senantiasa mengajak kepada kaumnya untuk mengutamakan kemurnian ketika menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap kasih sayang Allah dan orang-orang yang mengharap kedatangan hari kiamat, keselamatan di hari kiamat, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW ketika kita belajar
tentang kisah keteladanannya sangat banyak sekali, baik dari tutur katanya, tingkah lakunya, senantiasa mengajarkan pada kebenaran, kebaikan, keselamatan, dan kebahagiaan. Mudah-mudahan kita semuanya diakui menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.